Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kami siswa Kolese Kanisius Jakarta kelas 83 akan mempersembahkan dengan bangga dokumenter yang kami buat mengenai tradisi inisiasi dari budaya Indonesia. Lewat karya ini kami mengajak Anda untuk menyelami kekayaan budaya Bali melalui upacara potong gigi, metatah, dan merefleksikannya dalam terang iman Katolik, khususnya sakramen baptis, ekaristi, dan krisma. Namun sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, nama saya Rafael Felicia Romanik, kelas 83 absen 26. Kemudian ada teman saya Jaden Riley, kelas 83 absen 14. Julian Patrick Lembong, kelas 83 absen 16. Terence William Budiman, kelas 83 absen 29. Dan terakhir ada Michael Darmaji Reja, kelas 83 absen 20. Di tengah hamparan sawah yang hijau, di bawah langit cerah Pulau Dewata, suara gamelan perlahan mengalun. Asap dupa pun menari lembut di udara membawa doa-doa kuno menuju alam para dewa. Di sebuah rumah adat yang dipenuhi harumnya bunga canang, seorang remaja duduk bersila mengenakan busana adat terbaiknya. Hari ini bukan hari biasa, hari ini ia akan meninggalkan masa kecilnya dan melangkah ke dunia baru. Inilah metatah, upacara sakral pemotongan gigi yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Hindu Bali sebagai lambang pengendalian diri dan kesiapan memasuki gerbang kedewasaan. Tapi metatah bukan hanya tentang gigi, ia adalah tentang jiwa, tentang pertarungan batin melawan 6 musuh dalam diri manusia, yaitu nafsu, amarah, kebingungan, keserakahan, mabuk kepuasan, dan iri hati. Tradisi ini adalah cermin keyakinan bahwa untuk menjadi manusia yang utuh, seorang harus lebih dulu memurnikan dirinya dari sifat-sifat yang menjauhkan dari dharma, jalan kebenaran. Diiringi lantunan mantra dan tetesan air suci, momen ini menjadi saksi bahwa di usia belia, seorang dapat memilih untuk menjadi pribadi yang lebih luhur. Di balik senyum gugup dan mata yang sedikit gemetar, tersimpan keberanian untuk berubah. Inilah sebuah perjalanan spiritual, bukan ke tempat jauh, tapi ke dalam diri sendiri. Sebuah langkah pertama menuju kedewasaan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dan alam semesta. Upacara potong gigi yang dalam bahasa Bali sering pula disebut mepandes, mesanggi, atau metatah merupakan ritual keagamaan yang harus dilaksanakan oleh semua umat Hindu di Bali, khususnya bagi yang telah menginjak masa remaja. Dalam ajaran ini terkandung nilai-nilai pendidikan budi pekerti yang sedang dibutuhkan pada masa remaja sebagai sarana dalam pembentukan kepribadian anak yang merupakan kelanjutan dari pembentukan di masa bayi dalam kandungan, dengan harapan lahirnya anak yang suputra atau anak yang baik. Oleh karena itu, sifat-sifat keraksasaan tersebut perlu dinetralisir dan dikendalikan agar nantinya dapat tercapai tujuan, yaitu diharapkan sifat-sifat keraksasaan dapat berubah menjadi sifat-sifat kebaikan. Upacara potong gigi adalah ritual yang sudah dilaksanakan sejak dahulu kala dan terus berkembang sampai saat ini. Dan biasanya di Bali, upacara potong gigi ini dilakukan bersama dengan pelaksanaan upacara ngaben, pernikahan, dan ngeresi. Selain itu, upacara potong gigi mengandung makna yang dalam bagi kehidupan, yaitu pertama, pergantian perilaku untuk menjadi manusia sejati yang dapat mengendalikan diri dari godaan nafsu. Kedua, memenuhi kewajiban orang tuanya terhadap anaknya untuk menemukan hakikat manusia yang sejati. Dan yang ketiga, untuk dapat bertemu kembali kelak di surga antara anak dengan orang tuanya setelah sama-sama meninggal. Metatah berasal dari kata tatah yang dalam bahasa Bali berarti pahat. Potong gigi dilakukan dengan mengikir kedua gigi taring dan 4 gigi seri rahang atas. Namun, proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Setelah gigi dikikir, peserta metatah diminta untuk mencicipi 6 rasa, dari pahit dan asam, pedas, sepat, asin, dan manis. Setiap rasa ini memiliki makna di dalamnya. Rasa pahit dan asam adalah simbol agar tabah menghadapi kehidupan yang keras. Rasa pedas sebagai simbol tentang kemarahan, senantiasa sabar apabila mengalami hal yang menimbulkan emosi kemarahan. Rasa sepat sebagai simbol agar taat pada peraturan atau norma-norma yang berlaku. Dan rasa asin menandakan kebijaksanaan, sedangkan rasa manis sebagai penanda kehidupan yang bahagia. Upacara potong gigi umumnya dilakukan pada pagi hari setelah matahari terbit. Namun ada pula di beberapa daerah di Bali melaksanakannya pada subuh sebelum matahari terbit. Pakaian potong gigi juga sangat khusus, berwarna putih dan kuning. Sehari sebelumnya biasa dilakukan upacara mekekep atau mepingit untuk yang akan melakukan potong gigi. Mereka dilarang untuk keluar rumah. Upacara potong gigi memerlukan dana yang tidak sedikit. Untuk itu, sering diadakan metatah massal yang boleh diikuti oleh masyarakat yang kurang mampu. Bahkan, ada beberapa desa yang melaksanakan potong gigi massal gratis. Metatah adalah ritual wajib bagi umat Hindu dan merupakan kewajiban orang tua melaksanakannya sebelum anak mereka memasuki perkawinan.
Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seseorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen baptis adalah sakramen pertama dalam inisiasi Katolik. Inisiasi adalah penerimaan seseorang masuk ke dalam atau menjadi anggota kelompok tertentu. Pembaptisan membebaskan penerimanya dari dosa asal serta semua dosa pribadi dan dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut, dan membuat orang yang dibaptis itu mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal Allah melalui rahmat yang menguduskan, rahmat pembenaran yang mempersatukan pribadi yang bersangkutan dengan Kristus dan gerejanya. Pembaptisan juga membuat penerimanya mengambil bagian dalam imamat Kristus dan merupakan landasan komunio atau persekutuan antara semua orang Kristen. Materi dan forma sakramen baptis. Materinya yaitu air, dan forma aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adapun beberapa macam-macam baptisan, yaitu baptisan bayi, baptisan dewasa, baptisan rindu, dan baptisan darah. Sakramen Krisma merupakan tanda kedewasaan iman seseorang. Penerimaan sakramen Krisma melengkapi rahmat pembaptisan dan menyempurnakan inisiasi. Melalui sakramen Krisma, seseorang diikat secara lebih kuat dan sempurna dengan gereja, serta diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus. Konsekuensi dari sakramen Krisma adalah tanggung jawab iman dan semakin wajib untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus. Rahmat dalam sakramen Krisma: yang pertama, menjadikan kita sungguh anak Allah; kedua, menyatukan lebih teguh dengan Kristus; ketiga, menambahkan karunia Roh Kudus ke dalam diri kita; keempat, mengikat kita lebih sempurna dengan gereja; kelima, menganugerahkan kepada kita kekuatan Roh Kudus. Materi dan forma sakramen Krisma. Materinya yaitu minyak krisma atau minyak zaitun, kemudian formanya semoga dimeterai oleh karunia Allah Roh Kudus. Sakramen Ekaristi merupakan perayaan nikmat umat Allah dalam bentuk perjamuan sebagai ungkapan syukur dan kenangan atas kebaikan Allah yang menyelamatkan manusia berkat wafat dan kebangkitan Yesus. Ekaristi sangat jelas dari Yesus sendiri. Sebelum penderitaannya, Yesus bersantap bersama para muridnya untuk mengenang perjamuan Paskah Yahudi. Tetapi kesempatan ini menjadi lebih bermakna karena Yesus mengangkat perjamuan tradisi ini menjadi kenangan kehadirannya dalam gerejanya. Makanlah inilah tubuhku, minumlah inilah darahku, buatlah ini sebagai kenangan akan daku. Gereja mengenangnya dalam perayaan Ekaristi. Bagian yang paling sakral adalah doa syukur agung, terutama saat konsekrasi. Saat imam mengangkat roti dan anggur, itulah saat di mana Allah sungguh hadir di antara kita secara istimewa dalam roti dan anggur yang sudah diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam perayaan Ekaristi, roti yang dipakai adalah roti dari gandum yang tidak beragi, dan anggur merupakan cairan yang diperas dari buah anggur dan mengalami fermentasi secara alamiah. Persyaratan administrasi calon komuni pertama adalah akta kelahiran dan surat baptis. Setiap budaya punya cara sendiri untuk menandai titik balik dalam kehidupan manusia. Di Bali, tradisi potong gigi metata menjadi simbol pemurnian diri dan kesiapan untuk meninggalkan sifat-sifat yang tidak selaras dengan kebaikan. Ini bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi tentang keberanian untuk berubah dari dalam. Ketika gigi-gigi yang dianggap sebagai lambang nafsu dan amarah dipotong, seseorang tidak hanya diakui sebagai dewasa oleh keluarganya, tetapi juga oleh alam spiritual. Inilah sebuah bentuk inisiasi budaya yang sangat dalam dan sangat bermakna. Dalam iman Katolik, kita mengenal 3 sakramen inisiasi: baptis, krisma, dan ekaristi. Ketiganya bukan sekedar ritus, tapi adalah tanda bahwa kita memulai hidup baru sebagai anak-anak Allah. Dalam baptis kita dibersihkan dari dosa asal, dalam krisma kita diteguhkan oleh Roh Kudus untuk hidup dalam iman, dan dalam ekaristi kita dipersatukan dengan Kristus, sumber kehidupan sejati. Refleksi ini membawa kita kepada satu kesadaran bahwa baik dalam budaya maupun dalam iman, manusia selalu mencari cara untuk dimurnikan, diteguhkan, dan dipersatukan dengan yang ilahi. Potong gigi dan sakramen-sakramen inisiasi mengajarkan hal yang sama, bahwa menjadi dewasa bukan hanya soal umur, tapi soal pilihan untuk hidup dalam kebaikan, kesadaran, dan tanggung jawab. Kami percaya dengan memahami tradisi seperti mentata, kita tidak hanya belajar tentang budaya, tapi juga makin menghargai nilai-nilai iman kita sendiri. Karena di balik semua perbedaan lahirlah manusia sesungguhnya memiliki kerinduan yang sama untuk hidup lebih bersih, lebih baik, dan lebih dekat dengan Tuhan. Melalui perjalanan ini kami menyadari bahwa tradisi dan iman bukanlah 2 hal yang bertentangan, melainkan 2 jalan yang bisa saling memperkaya. Tradisi potong gigi di Bali bukan hanya warisan budaya, tapi juga cerminan dari kerinduan manusia akan pemurnian, kedewasaan, dan kesatuan dengan yang ilahi. Sebagai generasi muda, kami diajak untuk tidak hanya melihat ke masa lalu, tapi juga bergerak ke depan dengan menghargai warisan budaya dan menghidupi nilai-nilai iman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dokumenter ini menjadi jembatan pemahaman bukan hanya antar budaya dan agama, tetapi juga antara manusia dan Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan karya sederhana kami. Soli Deo Gloria, ad maiorem Dei gloriam.